Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali kajian kita dari Kitab Bulughul Maram, sebuah kitab hadis yang lebih menitik beratkan kepada tema fikih. Penulisan babnya sesuai dengan bab-bab fikih. Ini biasanya kalau kitab induk hadis disebut dengan kitab sunan. Ada Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i, Al-Baihaqi, dan lain sebagainya. Tapi tentu sunan-sunan di Jawa tidak masuk, karena beda ya. Kalau sunan di Jawa itu dari kata susuhunan, sosok yang ditokohkan, yang dijadikan panutan. Sementara ini sunan dalam bahasa Arab ini adalah kata-kata jamak dari lafaz as-sunnah. Jadi berbeda bahasa antara sunan bahasa Jawa dengan as-sunan di dalam bahasa Arab. Kitab Ibnu Hajar Bulughul Maram ini meskipun beliau basicnya madhab Syafi'i, tetapi Bulughul Maram ini banyak disyarah oleh lintas madhab, baik dari kalangan Syafi'iyah sendiri, kemudian sampai pengikut kelompok Salafi, orang-orang saat ini, seperti Syekh Utsaimin, kemudian Syekh yang lain, mereka ikut mensyarah. Termasuk hadisnya ditaklik oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Kita membahas yang pertama soal bersuci. Kenapa para ulama kita menempatkan bersuci itu di awal? Sebab ketika kita diperintah untuk melakukan sholat, perintah sholat itu diawali dengan berwudu. Seperti dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fawsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melakukan sholat, maka basuhlah wajah kalian. Mulai dari perintah wudu ini maka dijelaskan tentang air. Lalu apa yang dimaksud dengan air itu? Air dalam mazhab Syafi'i ada 4 kriteria. Ada air suci, mensucikan. Airnya suci bisa dibuat untuk bersuci. Ada kategori air suci tapi tidak dapat mensucikan. Ini banyak ya. Misalnya air degan. Air degan suci diminum, tapi dibuat berwudu tidak bisa. Kopi susu juga, ya. Kopi susu suci diminum boleh, tapi kalau dibuat berwudu tidak bisa. Tambah manis nanti kalau ada kopi susunya. Kemudian yang ketiga adalah air yang najis, tidak bisa dibuat untuk berwudu. Kemudian ada lagi yang kemudian jenis air mustakmal yang kita uraikan insyaallah dalam pertemuan yang lain. Nah, saat ini berapa ukuran air suci mensucikan akan kita bahas. Pertama tentang kesucian air. Dari mana kesucian air itu? Imam Ibnu Hajar, hadis yang beliau tampilkan pertama adalah tentang kesucian air laut. Beliau menyebut wa tahuru ma'u al-hillu maitatu. Air laut itu airnya suci dan mensucikan. Sementara bangkai hewan ikan yang mati di dalamnya ini menjadi halal. Ini hadis ini sekaligus menjadi pengecualian atau semacam taksis dari keumuman ayat terkait dengan keharaman bangkai. Misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 173, Allah berfirman, Innama harrama alaikumul maitah. Allah hanya mengharamkan bangkai. Bangkai ini yang dimaksud adalah binatang darat ya. Kambing, sapi, ayam. Sementara untuk yang laut, ini dikecualikan. Bangkainya tetap halal. Sehingga air yang kemudian suci mensucikan seperti dari dalil hadis ini boleh kita gunakan.
Para ulama kita lebih lanjut akan menjelaskan dari dalil air laut ini, setiap air yang keluar dari tanah. Misalnya tidak hanya air laut, air sumur, kemudian juga air sungai, mata air yang bersumber dari dalam tanah dan pegunungan, yang kemudian bisa digunakan untuk berwudu. Sementara air yang dari langit, para ulama kita menggunakan dalil salah satu ayat firman Allah yang berkaitan dengan masalah ini adalah wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah menurunkan air dari langit agar kemudian kita bersuci menggunakan air tersebut. Ayat ini oleh para ulama Syafi'iyah dijadikan dalil bahwa air yang turun dari langit, apakah hujan, salju, atau es batu ya, al-barad. Para ulama kita ada yang menafsirkan al-barad itu bongkahan es yang kemudian mencair, embun juga, ya, bisa digunakan untuk bersuci. Lalu berapa ukurannya? Ukurannya adalah 2 kullah. Berapa ukuran 2 kullah itu? Ukuran 2 kullah ini dijelaskan dalam hadis Nabi, yang kalau kita konversi hari ini, luas kamar mandi kita, kalau itu adalah kotak, paling tidak 60 cm sama sisi. Kedalaman, lebar, tinggi, panjang, maka aman itu. Demikian halnya kalau misalnya dalam bentuk liter, ini menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili adalah 270 liter. Jadi kalau Anda punya bat, Anda punya tempat penampungan air, seperti galon misalnya, tapi yang versi besar ya, versi jumbo, itu adalah 270. Maka ini sudah bisa digunakan untuk berwudu. Andaikan nanti kemudian tidak sampai, misalnya Anda datang ke beberapa minimarket atau di tempat pengisian bensin, di situ airnya tidak sampai 2 kullah, bangunannya kecil, maka caranya kerannya tetap dinyalakan, keran tetap dihidupkan, lalu bisa berwudu di situ, karena ini masuk dalam kategori air yang mengalir, yang sah dan boleh untuk berwudu. Sekian dulu dari awal hadis ini, dari bab Muqaddimah Bulughul Maram. Kita lanjutkan insyaAllah dalam bab-bab berikutnya terkait dengan bersuci, kemudian sholat, ibadah, dan sampai jual beli, pernikahan, dan seterusnya. Cukup sekian dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.